Talas. Orang Jawa Barat atau Bogor menamakannya ini talas mbote. Kalau di Sumatera, talas ini lebih populer dengan nama sebutan litung atau kimpul. Banyak sekali sebutan dari talas ini. Talas ini bisa ditanam di berbagai jenis macam tanah. Tanah yang lembab, tanah gambut, bahkan tanah yang subur sekalipun. Untuk membudidayakan talas mbote atau kimpul sangatlah mudah, saudara-saudara. Tanaman ini tidak memerlukan tanah yang khusus untuk pertumbuhannya. Dia bisa ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman lain. Seperti sekarang yang kita lihat, talas mbote ditumpang sarikan dengan kopi stik sambung. Tapi sekarang kita akan membahas masalah talas mbote. Di Sumatera, khususnya di daerah Pagar Alam, ya paling umumnya, talas belum begitu populer seperti halnya di Bogor, Jawa Barat. Di mana di daerah Bogor, Jawa Barat, tanaman sejenis talas ini sudah dibudidayakan oleh masyarakat secara umum, secara luas. Tapi kalau di Sumatera, tanaman ini masih dianggap tumbuhan liar yang belum begitu dipedulikan oleh masyarakat. Sekarang saya ingin memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat bahwa tanaman talas ini bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena tanaman ini bisa ditumpang sarikan dengan tanaman lain. Jadi tidak perlu memiliki lahan yang lain. Cukup di satu lahan kita bisa menanam talas mbote ini atau kimpul. Produksi talas ini sangat hebat. Satu-satunya talas yang memiliki umbi yang cukup banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Talas mbote atau kimpul ini dapat dipanen pada usia 6 bulan sampai usia 8 bulan. Cara menanamnya pun sangat tidak terlalu rumit. Tidak harus diberi pupuk seperti tanaman-tanaman lain, sayur-sayuran lain. Tidak harus menggunakan semprot, karena tanaman ini tidak terlalu rentan terhadap penyakit. Tanaman yang cukup kuat. Talas mbote atau kimpul ini sudah memiliki pasaran di seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali di daerah saya seperti daerah Pagar Alam ini. Sekarang tanaman ini di pasaran harganya mencapai Rp2.000-Rp2.500 per kilogram di agen. Saudara-saudara sekalian, coba bayangkan, untuk satu batang talas mbote atau kimpul ini dalam usia 6 bulan sampai 8 bulan hasilnya bisa mencapai 10 kg per batang. Jadi kalau kita tanam talas mbote 100 batang, coba bayangkan berapa hasilnya. 10 kali 100 berapa? Sekitar 1 ton untuk 100 batang tanaman ini. Tanaman ini tidak terlalu rumit. Dia bisa hidup di bawah-bawah tanaman lain seperti tanaman kopi, coklat, karet,
dan lain sebagainya. Jadi tanaman ini bisa menunjang sektor pertanian di samping tanaman pokok yang lainnya seperti kopi, kakao dan atau karet dan lain sebagainya. Jadi di samping kita jadi petani kopi, dengan menanam ini bisa menambahi penghasilan kita di sektor yang kita kelola seperti pertanian kopi atau kakao. Saudara-saudara petani yang saya cintai, saya hanya sekedar ingin memotivasi para petani, bukan untuk mencari popularitas. Hanya sedikit ilmu yang saya punya, saya akan coba kembangkan untuk masyarakat demi kesejahteraan petani Indonesia, khususnya petani di daerah Sumatera Pagaralam ini. Ini talas embute yang ada di tanah yang saya kelola ini sekarang umurnya sudah mencapai sekitar 3 bulan. Berarti minimal kita perlu waktu 3 bulan lagi untuk panen. Tapi panen yang paling bagus untuk talas embute atau kimbul ini pada usia 8 bulan, dimana umbinya sudah benar-benar cukup matang, cukup tua. Banyak keuntungan dari umbi yang sudah mencapai umur 8 bulan itu. Di samping umbinya sudah cukup tua dan dapat dikelola berbagai macam jenis makanan, juga timbangan daripada talas yang berusia 8 bulan itu akan lebih berat daripada tanaman talas yang berusia sekitar 6 bulan. Karena pada usia 6 bulan memang sudah berumbi. Tapi pada usia 6 bulan umbinya masih kemungkinan bisa mencapai lebih besar lagi dan lebih tua lagi. Di dalam tanah ini hampir penuh dengan talas embute atau itu. Menanam talas embute sangatlah mudah, saudara-saudara. Sangat mudah. Bibit yang dibutuhkan untuk menanam talas embute ini bisa dari umbi yang waktu kita panen itu, atau dari tunas yang ada tumbuh di sekitar bawah batang talas embute ini. Sudah cukup besar. Pada sekitar usia 8 bulan, pohon daripada talas embute ini sudah sejajar dengan pohon kopi ini. Bahkan ada yang lebih tinggi, tapi tidak mengganggu ke pertumbuhan kopi maupun talas itu sendiri. Mereka adalah duit yang sangat serasi. Kopinya tidak terganggu, talasnya juga tidak terganggu, sama-sama tidak saling mengganggu. Bahkan pohon kopi yang ditanami dengan talas embute ini pertumbuhannya akan lebih subur. Kenapa demikian? Karena pada waktu kita menanam talas embute ini, kita membuat suatu lubang. Kita buat suatu lubang di sekitar sini. Kita gali lubang itu yang diameternya bisa mencapai antara 30, kedalaman sekitar 30 cm. Lalu kita timbun. Maka dari dalam lubang ini, di samping akar dari talas embute ini, akar dari pohon kopi ini
akan juga masuk dalam lubang itu untuk mencari makanan. Jadi sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling bertautan. Antara kopi dengan talas butuh merupakan pasangan, atau apa kata orang itu, relasi yang sama-sama saling menguntungkan. Mereka maksudnya sama-sama untung. Di areal yang tempat saya bekerja, areal saya ini terdapat 3.000 batang kopi. Saya tanam talas sembuto ini di penjuru 5, kata orang Pagaralam itu, di mata 5 kebun kopi. Jadi 3.000 batang kebun kopi itu berarti terdapat 3.000 juga batang talas sembuto. Kalau kita kelola dengan maksimal, mungkin hasil kebun kopi dengan hasil talas sembuto ini dapat berimbang. Berarti dalam satu wilayah kawasan kebun, kita sudah dapat menanam 2 jenis produk tanaman, yaitu kebun kopi dan talas. Ini anakan talas yang dapat kita jadikan untuk buat bibit. Seperti ini saja. Ini bekas potongan waktu panen dulu, dia tumbuh. Nah, dari inilah kita akan bisa jadikan sebagai bibit. Untuk memperbanyak tanaman di kebun kita. Berarti untuk nanam talas sembuto ini kita tidak harus beli bibit. Untuk mengembangbiakan tanaman ini sangatlah mudah. Tidak terlalu memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Bahkan boleh dikatakan sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Subur-subur sekali. Pertumbuhannya sangat bagus. Sehat. Di usia yang 3 bulan dia sudah seperti ini. Sudah sangat cantik. Sudah sangat enak untuk dilihat. Sekarang kita belajar bagaimana cara menanam talas sembuto. Ini saudara, lubang yang sudah kita gali. Ini bibit talas sembuto. Lubang yang kita buat jangan terlalu dalam. Harus memiliki kedalaman sekitar 30, antara 20 sampai 30 cm. Karena kenapa? Kalau terlalu dalam, tumbuhan ini akan mati. Cara menanamnya pun jangan posisi tegak seperti ini ini. Kita tidurkan seperti ini. Lalu kita timbun sedikit dengan tanah sampai umbi batangnya ini tertimbun dengan tanah.
Nanti dia akan tumbuh dalam waktu sekitar 2 minggu. Daunnya akan tumbuh. Saudara-saudara sekalian, video ini saya buat bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk menjadi seorang YouTuber, bukan juga untuk mencari keuntungan atau mengekonomiskan apa yang saya posting ini secara di media sosial. Saya hanya ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa pertanian itu sangat menjanjikan, bahwa banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang petani. Menanam talas embute hal yang baru di daerah Sumatera. Maka itulah saya punya sedikit ilmu yang mau saya berikan kepada masyarakat agar kehidupan petani Indonesia, khususnya Kota Pagaralam, semakin baik. Inilah informasi yang dapat saya berikan untuk saat ini.